Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sharing ilmu ya tentang protein rekombinan, bagaimana memproduksinya. Sebelum dimulai, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unpad yang telah memberikan waktu, memberikan undangannya kepada saya untuk hadir di sini. Jadi perkenalkan dulu, saya Dr. Sabani Gafar, saya adalah salah satu dosen di Prodi Bioteknologi di Sekolah Pasca Sarjana. Dan juga saya adalah dosen di Departemen Kimia Unpad. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, rekan sejawat dan mahasiswa yang berkesempatan hadir, saya akan memulai presentasi ini berkaitan dengan protein rekombinan, bagaimana memproduksinya. Jadi judul ini saya ambil tentu saja berkaitan dengan bidang kajian saya, tapi juga berkaitan dengan pandemi, semenjak pandemi COVID-19 ini, mungkin kita masyarakat awam juga mulai mendengar beberapa hal tentang yang berkaitan dengan protein rekombinan. Misalnya vaksin subunit rekombinan, nah itu adalah salah satu contoh protein rekombinan. Jadi tidak ada salahnya kita membahasnya. Baiklah. Nah, kenapa kita memerlukan protein rekombinan? Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Yang ini adalah protein rekombinan yang protein rekombinan yang dibutuhkan dalam industri ataupun untuk keperluan terapi atau obat-obatan, itu dibutuhkan dalam kuantitas dan kemurnian yang tinggi ya. Jadi jumlahnya harus banyak, kemudian harus sangat murni. Sementara protein yang dihasilkan oleh makhluk hidup secara alami itu sangat sedikit. Nah, oleh karena itu kita memerlukan protein rekombinan. Sebenarnya kita sudah secara tidak kita sadari kita sudah membutuhkan protein rekombinan. Jadi misalnya protein rekombinan itu digunakan pada sejumlah industri, kemudian di bidang kesehatan dan lingkungan. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh, yaitu protein rekombinan yang digunakan di bidang tekstil misalnya, ada amilase, lakase, atau polifenol oksidase, itu adalah dua enzim yang digunakan pada industri tekstil. Amilase itu digunakan untuk menghilangkan pati yang biasanya digunakan pada bahan-bahan tekstil. Kemudian ada lakase atau polifenol oksidase, itu biasanya digunakan untuk menghilangkan lignin. Kemudian pada industri deterjen juga biasanya ditambahkan proteinase, selulase, alkalin selulase, dan lipase. Dan pada industri oil recovery atau mining, pertambangan minyak ya, sebenarnya digunakan juga protein rekombinan, tapi dalam bentuk mikroba aslinya, yaitu microbial leaching istilahnya itu digunakan untuk melepaskan minyak dari batu-batu ya. Jadi kalau ada minyak terperangkap dalam batu atau memisahkannya dari mineral yang lain, biasanya digunakan mikroba yang mengandung suatu protein rekombinan. Kemudian juga untuk waste and water management, misalnya untuk pengolahan limbah toksik yang mengandung hidrokarbon atau halogen, ya, itu digunakan enzim-enzim bakteri yang mengandung enzim yang dapat mendegradasinya. Kemudian untuk animal feed, misalnya beta-glukanase, silanase, itu digunakan untuk meningkatkan berat dari hewan ternak
ya. Jadi supaya dia tidak terlalu susah mencerna, jadi digunakan enzim, dua enzim ini untuk memudahkan pencernaan. Jadi serapan dari nutrisi yang terkandung dalam makanan itu menjadi lebih mudah. Kemudian juga untuk industri baking misalnya pada pembuatan roti ya digunakan alfa amilase. Pada industri kertas juga silanase digunakan, pada industri kulit ada protease, lipase. Jadi kalau kita perhatikan enzim-enzim rekominan ini sudah dari zaman dahulu banyak sekali digunakan untuk industri. Kemudian juga pada personal care misalnya pencuci kontak lens itu mengandung protease, lipase, katalase. Kemudian pada pasta gigi ya glukoamilase, glukosa oksidase. Dan pada produk-produk untuk perawatan kulit dan rambut. Dan mungkin ini yang paling bermanfaat, terasa manfaatnya yaitu di bidang kesehatan, yaitu protein terapi. Jadi insulin rekominan, eritropoietin rekominan, antibodi dan antigen rekominan itu sudah banyak diproduksi untuk terapi, dan vaksin rekominan yaitu HBsAg, HPV, dan vaksin COVID-19 sendiri. Kemudian protein rekominan juga digunakan pada diagnostic tools, misalnya antibodi, antigen, dan enzim-enzim yang digunakan untuk ELISA, itu semuanya adalah rekominan. Dan terakhir, enzim-enzim yang digunakan pada teknologi DNA rekominan sendiri, misalnya DNA polimerase, reverse transkriptase, dan enzim restriksi. Nah, jadi protein rekominan itu sebenarnya sudah banyak sekali digunakan di sekitar kita. Nah, berhubungan dengan pandemi COVID-19, jadi sebenarnya protein rekominan banyak sekali digunakan ya dalam mengatasi dan mendeteksi ataupun pengobatan ataupun pencegahan ya vaksin. Misalnya untuk deteksi tingkat RNA dengan metode qPCR dan RT-LAMP itu menggunakan enzim DNA polimerase dan reverse transkriptase yang rekominan. Kemudian untuk deteksi antigen misalnya atau antibodi itu menggunakan rekominan juga. Jadi kalau mau deteksi antigen maka antibodinya rekominan. Kalau deteksi antibodi, antigennya rekominan. Kemudian pada terapi ya, yang satu yang saya ketahui adalah Actemra yang digunakan untuk orang yang mengalami badai sitokin itu adalah antibodi monoklonal rekominan. Kemudian vaksin, walaupun vaksin AstraZeneca, Moderna atau Pfizer itu bukan protein rekominan, tapi dibuatnya menggunakan protein rekominan. Jadi untuk memproduksinya itu diperlukan protein rekominan. Jadi sangat erat kaitannya ya. Nah, jadi protein rekominan itu adalah protein yang dihasilkan dalam organisme berbeda dari asalnya. Hasil dari rekombinasi DNA yang kemudian dikloning dalam suatu inang sehingga inang tersebut akan menghasilkan protein rekominan. Inang yang digunakan biasanya adalah hasil rekayasa genetika yang dimanipulasi untuk menghasilkan protein rekominan dalam jumlah banyak dengan sifat yang diinginkan. Jadi inang yang digunakan juga sudah direkayasa, dimanipulasi sehingga dia bisa menghasilkan protein rekominan dalam jumlah yang banyak. Nah, sumber dari gen pengode protein rekominan biasanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah hasil isolasi DNA atau RNA. Jadi tergantung dari materi genetik dari sumber organisme yang akan kita ambil DNA-nya, materi genetiknya. Kemudian DNA itu akan kita perbanyak melalui proses PCR atau RT-PCR, dan kemudian gennya itu disisipkan ke suatu vektor. Atau protein rekominan dihasilkan dari suatu gen sintetik. Gen misalnya disintesis secara kimia, kemudian digabungkan dengan suatu vektor. Nah ini lebih simpel karena dilakukan secara kimia ya, dan bisa dioptimasi kodonnya dan dimanipulasi lain. Jadi biasanya ekspresi protein rekominan itu bisa dalam inang yang berbeda dengan inang asalnya. Nah untuk itu kadang-kadang diperlukan optimasi kodon disesuaikan dengan kodon preference dari inang tersebut. Nah ini adalah gambaran tentang teknologi ekspresi protein rekominan. Jadi pertama
si gen yang ingin kita ekspresikan proteinnya disisipkan dalam suatu vektor sehingga terbentuk suatu vektor rekombinan, kemudian dimasukkan ke dalam suatu inang ya, sehingga inang itu mengandung vektor tersebut, kemudian inang akan mengalami proliferasi, kemudian dia akan menghasilkan protein yang kita inginkan. Nah, protein itu kemudian kita murnikan dari inang tersebut. Nah, pemilihan sistem ekspresi dipengaruhi dari beberapa hal. Pertama adalah sifat dari protein yang akan diekspresikan, terutama berat molekulnya ya dan jumlah ikatan disulfida. Jadi misalnya ada inang ekspresi yang tidak bisa mengekspresikan protein yang terlalu besar atau yang jumlah ikatan disulfidanya banyak. Kemudian tergantung dari aplikasi dan kegunaannya. Misalnya tadi kita lihat bahwa protein rekombinan itu ada yang kegunaannya untuk industri skala besar, tapi ada juga yang untuk pengobatan yang memerlukan pemurnian yang lebih tinggi dan juga memerlukan sifat yang lebih akurat gitu. Jadi karena fungsinya harus tepat gitu misalnya ya. Tergantung pada biayanya dan modifikasi pasca translasi. Karena ada beberapa protein eukariot itu umumnya mengalami modifikasi pasca translasi. Jadi tidak cocok diekspresikan di E. coli karena E. coli tidak memiliki sistem tersebut. Jadi sistem ekspresi protein rekombinan yang biasa digunakan itu dibagi atas 4 tingkatan, yaitu ada sistem ekspresi bakteri, sistem ekspresi ragi, sistem ekspresi insek, dan sistem ekspresi mamalia. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana ekspresi protein rekombinan di dalam E. coli. Ya, jadi pertama si plasmid vektor yang telah mengandung gen tadi masukkan ke dalam suatu inang E. coli, kemudian diperbanyak dalam suatu media, kemudian dipanen ya. Nah, manfaat kelebihan dari sistem ekspresi bakteri ya adalah pertama dia tidak, karena materi genetiknya sangat sederhana, jadi tidak ada background, kemudian dia cepat pertumbuhannya, biayanya jadi rendah, media pertumbuhannya murah, kemudian tingkat ekspresinya tinggi, mudah dipurifikasi, lebih stabil, kemudian jadi banyak digunakan untuk ekspresi protein-protein rekombinan. Tapi kekurangannya adalah kalau kita karena tadi protein rekombinan dirancang untuk ekspresi tinggi, jadi kadang-kadang protein itu kan harus memiliki suatu pelipatan atau folding yang tepat. Jadi kalau ekspresi berlebih dalam sistem E. coli itu akhirnya dia tidak akan mengalami pelipatan yang tepat sehingga dia membentuk badan inklusi. Ya, jadi badan inklusi ini susah dimurnikan, ya bukan susah, bisa dimurnikan, tapi kemudian harus direnaturasi, jadi memerlukan biaya yang lebih besar dan tahapan yang lebih rumit gitu ya. Dan kekurangan dari sistem ekspresi E. coli adalah tadi sudah saya sebutkan dia tidak memiliki modifikasi pasca translasi. Jadi suatu protein yang memerlukan modifikasi pasca translasi kalau diekspresikan di E. coli dia tidak akan dimodifikasi sehingga aktivitasnya menjadi berubah. Nah, untuk ekspresi protein di E. coli bisa juga dirancang ekstraselular. Ekstraselular itu artinya proteinnya kita peroleh di medium pertumbuhan. Ini akan lebih memudahkan karena panennya tidak perlu melisis sel karena proteinnya sudah ada di medium pertumbuhan. Jadi keuntungannya adalah pemurnian lebih mudah, terhindar dari proteolisis dan perpanjangan N-terminal metionin, dan kesempatan mendapatkan protein dengan pelipatan yang benar itu lebih besar. Jadi pada E. coli sendiri terdapat beberapa cara untuk mengeluarkan protein ke bagian luar sel atau ekstraselular tersebut melalui menggunakan sejumlah peptida sinyal yang biasa sudah terdapat pada E. coli. Nah, ini adalah beberapa protein yang sudah diekspresikan di E. coli. Jadi hampir 30% dari protein yang sudah di-approve sebagai protein terapeutik itu adalah diekspresikan di E. coli. 151-nya adalah sudah di-approve ya. Yang pertamanya di sini diperlihatkan adalah insulin yang digunakan untuk treatment penyakit diabetes mellitus.
Kemudian ini ada daftarnya protein-protein yang lain. Selanjutnya adalah yeast expression system. Yang pertama adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi ya, yang kita kenal ragi, kita kenal dengan ragi. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini sudah lama digunakan untuk ekspresi protein rekombinan karena statusnya yang aman ya, jadi GRAS, generally recognized as safe, yang ditetapkan oleh FDA. Jadi artinya si raginya sendiri bisa dimakan gitu ya. Kan kita bikin roti, raginya dimasukkan ke dalam. Jadi apabila raginya itu kita modifikasi, tambahkan suatu protein rekombinan, itu menjadi aman juga digunakan untuk industri makanan. Ya. Nah, tapi kekurangan dari Saccharomyces cerevisiae ini adalah dia tidak bisa dia tidak bisa tumbuh mencapai densitas sel yang tinggi karena dia menghasilkan alkohol. Kalau alkoholnya itu tidak dipisahkan, maka alkohol itu akan menjadi racun bagi sel tersebut. Jadi akan mati gitu. Jadi nggak bisa terlalu tinggi densitas selnya. Kemudian dia tidak memiliki promotor yang diregulasi dengan kuat. Jadi gini, untuk ekspresi protein rekombinan itu, gen yang akan kita sisipkan itu harus disisipkan di bawah kontrol suatu promotor yang sudah terdapat dalam inangnya. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini nggak punya promotor yang diregulasi dengan yang kuat dan diregulasi dengan ketat. Kegunaan dari promotor yang kuat itu adalah supaya protein yang dihasilkan itu banyak, gitu ya. Kemudian dia juga efisiensi sekresinya rendah. Jadi Saccharomyces cerevisiae tidak bisa mensekresikan protein dalam jumlah banyak dan protein yang berat molekulnya besar. Jadi akan tertahan dalam ruang periplasma. Nah, yeast yang biasa digunakan untuk ekspresi protein rekombinan, yang lainnya adalah yeast yang dapat memetabolisme metanol, disebutnya metanol yeast system host cell ya. Ada yeast yang tergolong ini adalah Hansenula polymorpha, kemudian Candida bodini, Pichia pastoris ya. Jadi yeast ini sudah diketahui memiliki sejumlah promotor yang diregulasi, yang promotor yang kuat dan diregulasi dengan ketat ya. Jadi kegunaannya promotor adalah untuk mengekspresikan protein yang diinginkan. Jadi dengan menggunakan yeast metanol ini, produksi protein bisa mencapai gram per liter. Dan kemudian karena dia adalah eukariot, jadi dia memiliki mesin translasi protein yang mirip dengan sel mamalia, sehingga bisa digunakan untuk ekspresi protein mamalia, ya, dengan diharapkan mendapatkan pelipatan yang tepat. Kemudian yeast ini tidak mengalami hiperglikosilasi. Jadi tadi kan protein itu ada yang mengalami modifikasi pasca translasi. Salah satunya adalah glikosilasi. Nah, yeast ini tuh nggak berlebihan gitu nambahnya. Kalau di Saccharomyces cerevisiae dia berlebihan, kadang berlebihan. Kemudian selanjutnya sistem ekspresi bakulovirus. Ya, bakulovirus ini adalah virus yang menyerang serangga. Jadi materi genetik, kalau materi genetiknya dihilangkan, kemudian beberapa protein fungsional tetap berada di dalamnya, maka kalau dia dimasukkan ke dalam virus, maka dia masih bisa bereplikasi di dalam, dia masukkan ke dalam sel serangga, dia masih bisa bereplikasi dalam sel serangga tersebut. Ya, jadi kalau kita sisipkan suatu gen asing ke dalam suatu vektor, kemudian kita gabungkan dengan virus tersebut, dan kemudian digunakan untuk menginfeksi serangga, maka virus itu akan diperbanyak di dalam serangga tersebut. Ya, partikel virus itu akan diperbanyak, dan kemudian kita bisa memanen virusnya dan memanen proteinnya. Ya. Jadi tahapnya adalah pertama cloning atau PCR cloning, kemudian produksi virus rekombinan, kemudian optimasi ekspresi, kemudian dikarakterisasi proteinnya, kemudian diproduksi dan purifikasi. Nah, batasan daripada bakulovirus expression system ini adalah culture mediumnya mahal gitu ya, hampir mirip seperti mamalia. Kemudian harus ada oksigen supply, kemudian fasa logaritmanya itu enggak terlalu panjang gitu ya. Dan keuntungannya adalah
protein rekombinan yang dihasilkan pada bakulovirus ini akan memiliki fungsi biologi yang tepat ya seperti aslinya karena dia sangat mirip dengan mamalia. Kemudian dia dapat melakukan modifikasi pasca translasi, kemudian tingkat ekspresinya tinggi, kemudian dia dapat membawa protein yang ukurannya besar, dan kemudian dia bisa mengekspresikan sejumlah gen dalam satu waktu dan lebih aman daripada virus mamalia. Nah, yang terakhir adalah sistem ekspresi mamalia. Jadi kalau menggunakan sistem ekspresi mamalia, ada dua pilihan, kita mau menggunakan vektornya plasmid atau virus ya. Kalau plasmid itu DNA ya, jadi DNA kita disisipkan ke DNA plasmid, kemudian ditransfeksi sehingga si DNA di dalam sel, DNA itu akan dibebaskan masuk ke dalam inti sel sehingga protein kita akan dihasilkan. Kalau virus ya, virus itu akan menginfeksi, virus yang sudah membawa gen yang kita inginkan ya, akan menginfeksi si sel mamalia tersebut, kemudian dia memasukkan DNA-nya, RNA-nya dirubah menjadi DNA, masuk ke dalam inti sel dan menghasilkan protein. Jadi sistem ekspresi mamalia ini adalah sistem ekspresi yang paling komplit, yang paling cocok digunakan untuk ekspresi protein mamalia ya. Yang pertama dia memiliki signal untuk inisiasi, protein processing-nya tepat, kemudian sekresi juga bisa, glikosilasi juga bisa, makromolekulnya utuh jadinya dan strukturnya natif. Jadi artinya sangat sangat humanized gitu kalau untuk manusia ya. Kemudian kekurangannya adalah rumit ya, karena sel mamalia itu susah ditumbuhkan dengan media pertumbuhan yang mahal. Kemudian peralatan yang digunakan, kemudian hasilnya tapi rendah dan kadang-kadang banyak kontaminan dari virus yang lain. Jadi untuk ekspresi protein di mamalia kita bisa memilih dua tingkatan, apakah hanya transient expression aja atau stable expression. Kalau transient itu artinya kita hanya sementara aja proteinnya diekspresikan, nggak terlalu lama gitu ya. Jadi ini hanya untuk dipelajari gitu. Tapi kalau yang ingin diproduksi maka harus yang stable cell line generation, artinya si gen yang kita sisipkan itu stabil berada di dalam inang tersebut sehingga dia menghasilkan protein kita dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan sistem ekspresi protein dari segi kecepatan, bakteri itu paling cepat karena dia 20 menit sudah membelah ya. Kalau ragi itu 24 jam, insek mungkin lebih lama lagi. Kemudian yield-nya juga paling tinggi. Kalau yield-nya paling tinggi di ragi ya, di ragi. Kemudian PTM itu adalah post translational modification atau modifikasi pasca translasi. Itu paling lengkap itu di mamalia. Ya, makanya kalau ingin proteinnya yang sesuai struktur dan fungsinya, maka paling cocok itu di sel mamalia. Sementara kalau biaya, sistem ekspresi bakteri itu paling murah, mamalia paling mahal. Jadi aplikasinya protein bakteri paling banyak, sistem ekspresi bakteri paling banyak digunakan untuk ekspresi protein prokariot yang lain atau protein eukariot yang simple. Kemudian sistem ekspresi ragi banyak digunakan untuk ekspresi protein intraselular atau ekstraselular, kemudian yang punya ikatan disulfidanya banyak dan terglikosilasi juga. Insek itu banyak digunakan untuk ekspresi protein membran, protein ukurannya besar untuk vaksin, kemudian protein signaling, sitokin, dan kinase. Sementara sistem ekspresi mamalia itu digunakan untuk protein eukariot yang kompleks dan memerlukan modifikasi pasca translasi yang rumit. Nah, tahapan yang cukup kritis pada ekspresi protein rekombinan adalah purifikasi protein. Jadi setelah kita memiliki inang yang membawa gen yang kita inginkan proteinnya, maka kemudian kita akan menumbuhkan inang itu dalam suatu media kultur dan kita memurnikan protein yang kita inginkan. Jadi pertama kita melakukan preparasi, ekstraksi, selnya ditumbuhkan, kemudian dilisis, debrisnya dibuang,
Kemudian kita perlu melakukan presipitasi di mana menggunakan suatu garam atau molekul organik untuk mendapatkan protein yang kita inginkan. Kemudian diikuti dengan tahapan kromatografi. Nah, tahapan kromatografi ini bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, setelah purifikasi, maka kemudian kita harus memeriksa, mendeteksi ya kemurnian dari protein yang kita ekspresikan. Jadi kita harus memeriksa lagi apakah ada sisa nuklease, protease atau toksin, kemudian dipekatkan proteinnya, kemudian storage buffernya dipilih, kemudian juga dikonfirmasi, diidentifikasi kembali apakah sudah sesuai protein tersebut dengan beberapa metode seperti mass spectrometry, N-terminal sequencing, dan analisis yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk produksi protein maka diperlukan tahapan scaling up. Ya. Scaling up itu meliputi proses fermentasi. Proses fermentasi itu biasanya bertahap mulai dari shake flask, kemudian yang lebih besar, kemudian baru tahap fermentasi. Nah, pertimbangan yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan skala, yang pertama adalah komposisi dan biaya dari medium pertumbuhan. Komposisinya dan biayanya tentu saja ya. Kemudian strategi feedingnya dan proses scale up-nya. Dari segi medianya, sebenarnya umumnya terdapat 3 jenis media, yaitu media yang tertentu, ya, chemically defined medium, kemudian semi-defined medium, dan kompleks medium. Nah, yang paling banyak digunakan untuk fermentasi skala besar itu adalah yang semi-defined dan kompleks medium. Nah, selanjutnya feeding strategi. Jadi ada 2 metode fermentasi yang biasa dilakukan, bisa batch fermentation atau fed batch fermentation. Kalau batch fermentation itu dalam suatu wadah tertutup saja, itu lebih mudah biasanya, tapi produktivitasnya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan fed batch. Biasanya protein yang diproduksi dengan batch fermentasi itu adalah protein-protein yang digunakan untuk untuk industri, ya. Nah, kemudian apabila digunakan untuk terapeutik, maka atau protein-protein yang digunakan untuk terapeutik tapi dosis rendah, gitu ya. Jadi tidak umum untuk industri terapeutik, ya. Kalau fed batch fermentation itu bisa mencapai densitas sel yang tinggi secara kontinu, makanannya ditambahkan atau nutriennya ditambahkan sehingga dia bisa menghasilkan protein dalam jumlah banyak. Kemudian adalah scaling up fermentation. Jadi biasanya fermentasi itu dimulai dari skala laboratorium, bioreaktor yang ada di laboratorium, mulai dari volume 5 sampai 30 liter. Itu hanya biasanya digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhannya, kemudian pindah ke skala pilot yaitu 200 sampai 60 liter, kemudian final to manufacturing skala yaitu 2000 liter. Jadi proses scaling up ini biasanya tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, tapi kualitas dan spesifitas dari protein itu harus tetap gitu. Nah, ini adalah gambaran tentang scale up tadi. Jadi mulai dari shake flask, kemudian naik ke wave yang 20-50, kemudian production bioreaktor yang 200 liter, dan kemudian 2000 liter. Nah, ini ada contoh dari produksi monoklonal antibody dengan tingkat ekspresi yang berbeda-beda. Jadi setiap protein itu tingkat ekspresinya berbeda-beda tergantung dari proteinnya, ya. Upstream levelnya itu waktu di laboratorium itu berapa gitu. Dan makanya sangat penting sekali untuk mendapatkan inang yang dari awal itu sudah menghasilkan protein dalam jumlah tinggi. Nah, sekarang protein rekombinant apakah halal, ya kan itu pertanyaannya. Jadi isu ini berkaitan dengan inang ekspresi yang digunakan dan komponen media pertumbuhan dan ingredient lain yang digunakan selama produksi dan pemurnian protein tersebut. Kalau media pertumbuhan kan biasanya yang mengkhawatirkan adalah
beberapa komponen dari komponen dari binatang yang tidak halal atau haram gitu digunakan. Kemudian ingredient yang lainnya juga misalnya digunakan protease yang diisolasi dari babi misalnya gitu ya. Ini contohnya saya dapat dari internet, misalnya vaksin AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Kenapa itu diragukan kehalalannya atau itu dianggap tidak halal? Sebenarnya karena vaksin ini adalah suatu virus partikel, ya. Virus ini membawa gen pengode protein S dari SARS-CoV-2, tapi kemudian virus itu di inangnya adalah embrio manusia, ya. Kalau AstraZeneca itu embrio dari ginjal manusia, kalau Johnson & Johnson itu embrio dari sel retina. Jadi ini tidak sesuai dengan konsep halal, yaitu tidak mengandung bagian dari manusia atau turunannya. Nah, jadi karena bidang kajian saya adalah protein rekombinan, ini ada beberapa contoh publikasi yang ekspresi protein rekombinan yang saya lakukan dalam inang Pichia pastoris. Misalnya ini ekspresi serum albumin manusia, ini gunanya adalah untuk kontras agent yang digunakan untuk pencitraan pada MRI. Jadi ini pakai inangnya inang ragi, tapi ini masih sebatas publikasi penelitian ya. Kemudian ada lagi, ini adalah ekspresi alfa amilase Saccharomyces cerevisiae dalam inang Pichia pastoris juga. Jadi ini dilakukan kombinasi dan manipulasi genetik. Ya, jadi pada ekspresi protein rekombinan itu kadang kita melakukan beberapa manipulasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil apakah aktivitasnya tinggi atau ketahanan segala macam. Ini adalah hasil-hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah ini, yaitu ekspresi protein rekombinan dalam E. coli, yaitu suatu fragmen antibodi anti-BNP SCFP yang diproduksi dalam E. coli. Kegunaannya adalah untuk deteksi suatu hormon, ya, suatu hormon namanya beta natriuretik peptida yang biasanya disekresikan pada orang yang mengalami gagal jantung. Jadi ini waktu itu dicoba untuk deteksi dari hormon tersebut secara imunosensor elektrokimia. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Thank you.